Pecinta film India, kalian pasti tidak asing lagi dengan film yang satu ini. Walaupun begitu, film ini masih saja tidak pernah ada bosan-bosannya untuk dikulik-kulik. Film yang menceritakan tentang kesedihan seorang gadis yang ditinggal mati kekasihnya di hari pernikahannya. क्या हो गया जी? जी, बारातियों की बस का एक्सीडेंट हो गया। Di saat yang sama, sang ayah juga menderita serangan jantung मैसिव हार्ट अटैक था। dan lalu memberikan wasiat kepada putrinya agar menikahi seorang murid kesayangan ayahnya yang sudah om-om dan berpenampilan culun. Dengan terpaksa, sang putri menuruti permintaan ayahnya. Walaupun itu hanya terpaksa. Nah, bagaimana nasib sang putri setelah dia menikahi pria yang tidak dia cintai? Yuk langsung aja ke alur ceritanya. Cerita bermula ketika Surinder yang sedang menghadiri pernikahan anak gurunya yang bernama Tani. Terlihat Tani yang sedang gembira dan akan melangsungkan pernikahannya dengan kekasih yang dia cintai. Sang ayah memanggil Tani untuk berkenalan dengan murid kesayangan ayahnya. Tatapan pertama Tani membuat Suri tiba-tiba saja merasakan suka dan cinta. Tapi apalah daya, Tani akan segera menikah. Scene berlanjut di saat Tani akan menari di bawah. Sang ayah tiba-tiba menghampiri Tani dan berbicara kepadanya. Tani tiba-tiba murung, menangis dan pergi. Suri yang melihatnya bingung dengan pemandangan itu. Ia lalu pergi dan menanyakan apa yang terjadi. Ternyata mobil yang ditunggangi calon mempelai laki-laki dan semua rombongannya mengalami kecelakaan. Sang ayah syok dan terkena serangan jantung hingga dia dilarikan ke rumah sakit. Scene berlanjut di mana ayah berkeluh kesah kepada Suri. Dia meminta kepada Suri agar mau menikahi anak yang ia cintai. Sang ayah akan merasa damai jika putrinya itu dinikahi oleh orang yang tepat. Suri pun setuju. Scene lalu menunjukkan Tani yang dinasihati ayahnya agar dia mau dinikahi oleh Suri, supaya jika dirinya meninggal nanti dia akan merasa tenang. Tani pun tak bisa berbuat apa-apa dan menuruti perkataan ayahnya. Dan singkat cerita, mereka berdua menikah. Setelah menikah, Tani pun ikut ke rumah Suri. Biasanya budaya India, jika ada yang membawa pengantin wanitanya ke rumah, dia akan disambut. Beda hal dengan Suri dan Tani. Nah, karena pernikahan ini dilakukan secara mendadak dan tetangganya pun tidak ada yang tahu, mereka hanya disambut oleh wajah heran dari tetangga mereka. Suri mengantar istri ke kamar. Dia lalu memberesi dan memindahkan barang-barangnya ke kamar yang lain. Mungkin Suri merasa mereka sangat canggung, hingga Suri memutuskan membuat kamarnya sendiri di gudang lantai atas. Lanjut di keesokan harinya, di mana Suri hendak berpamitan untuk bekerja tapi Tani tidak meresponnya. Lalu dia menyiapkan sarapan pagi, mencuci piring, dan meninggalkan secari kertas. Scene berlanjut di kantor. Rekan kerjanya bertanya mengapa Suri tidak masuk dalam 2 hari ini. Suri berkata kalau dirinya menghadiri acara pernikahan. Tapi temannya tidak percaya, mereka percayanya kalau Suri lah yang menikah. Hingga mereka memaksa akan datang untuk melihat istri Suri. Di scene yang lain, Tani terkejut karena ada orang yang mengetuk pintu rumah dengan keras. Ternyata dia adalah Bobby Khosla yang marah-marah karena Suri tidak mengundangnya di pernikahan itu. Di tengah Bobby memaki-maki Suri yang dia kira di dalam rumah, Suri dari luar memanggil Bobby dan Suri menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sehingga sahabatnya itu tidak lagi memarahinya. Suara bel berbunyi dan teman kantor Suri ternyata datang. Bobby segera menyambut mereka dan Suri akan memberitahu Tani. Suri mengetuk pintu dan berkata kalau temannya memaksa datang karena tahu pernikahan mereka. Suri hendak membujuk Tani agar mau menemui mereka, tapi dirinya juga tidak akan memaksa Tani agar menurutinya. Dan sepertinya Tani juga malah menghiraukan Suri. Suri menemui teman-temannya dan berkata kalau istrinya sedang tidak enak badan, jadi tidak bisa menemui mereka. Tiba-tiba hal yang mengejutkan pun datang. Suri tiba-tiba terkejut melihat Tani sudah berdiri dengan membawa makanan di atas rantang. Suri merasa senang istrinya mau membaur ke teman-teman kantornya. Setelah selesai acara, Tani mengajak Suri berbicara. Tani meminta maaf kepada Suri. Dia juga berjanji akan menjadi istri yang baik. Dia juga berkata akan membunuh Tani yang dulu. Dia lalu meminta maaf karena tidak bisa memberi Suri cinta. Cintanya telah habis. Suri lalu menjawab kalau dirinya tidak pernah mengenal cinta. Dia juga berkata, caramu menjaga harga diriku di depan teman-temanku itu adalah cinta bagiku. Keesokan harinya, Suri terkejut melihat Tani yang sudah menyiapkan sarapan pagi.
Suri segera makan dan setelah itu dia pergi ke kantor. Lalu dia juga terkejut karena sudah ada rantang yang terpasang di motornya. Dia merasa sangat senang dan lagu Hale Hale pun diputar. Suri sering mengajak istrinya menonton di bioskop, menukar tambah Vespanya dengan mobil, juga berlatih menjadi seorang yang disukai Tani. Scene berlanjut saat Tari pulang dari berbelanja. Di jalan dia melihat poster les menari atau dance. Dia pun langsung meminta izin kepada Suri agar mengizinkannya mengikuti pelatihan dance itu. Tani mengira Suri tidak mengizinkannya, tapi ternyata suaminya mengizinkan Tari mengikuti pelatihan dance itu. Thank you. Scene lalu berpindah, Suri pergi ke salon Bobby dan memintanya mengubah tampilannya agar tidak dikenali oleh Tari. क्या तानी जी मुझे बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगी? Karena Suri hendak melihat istrinya menari besok. Dan inilah tampilan baru Suri. Suri mendatangi pelatihan dance. Suri kini menyamar menjadi Raj Kapoor. Di saat panitia membagi mereka pasangan dance, Suri terkejut karena kebetulan pasangan dance-nya adalah istrinya sendiri. Di awal perkenalan mereka, Tani sedikit risih dengan tingkah Raj. Ditambah lagi Tani tidak boleh berkata selamat tinggal. Tapi kita berjalan di jalur cinta dan di ujung jalan kita akan bertemu lagi. Raj segera mengganti dirinya menjadi Suri kembali dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia berkata pada Tani kalau setiap hari dia akan mengambil jam tambahan alias lembur. Jadi dia akan pulang agak malaman. Hari pun berganti dan tampak Raj memasuki tempat pelatihan dance. Tani marah karena Raj terlalu banyak merayunya hingga Tani merasa tidak nyaman. Tapi akhirnya mereka berlatih bersama. Saat pulang, Raj menawari Tani mengantarnya ke rumah agar Tani tidak kehujanan. Tapi yang mereka pakai sepeda motor guys, dan pastinya kehujanan lah. Di jalan Raj berkata, tetesan air hujan akan mengabulkan yang diminta. Lalu Raj juga berkata kalau sebenarnya yang diinginkan Tani adalah hatinya ingin berhenti menderita. Tani pun terheran, mengapa Raj tahu segalanya tentang Tani. Suri pulang ke rumah, dia bersin-bersin dan masuk ke kamarnya. Tak disangka, Tani datang membawakan susu dengan kunyit agar flu Suri mereda. Berlanjut di keesokan hari di tempat dance, panitia mengumumkan akan memilih 10 pasangan dance terbaik. Raj dengan pede berkata kalau mereka berdua akan menjadi yang terbaik, tapi tidak dengan Tani. Dia malah merasa putus asa karena Raj sama sekali tidak jago menari. Raj akhirnya memutuskan agar Tani mencari pasangan dance yang lain karena Raj tidak bisa melihat jika Tani kalah. Scene beralih menunjukkan Tani dan Suri menonton bioskop kembali. Tapi kali ini Tani merasa bosan dengan filmnya dan tiba-tiba Raj ada di layar kaca. Lalu Raj menunjukkan kepada Tani dance India. Tani berdiri dengan senyum lebar dan bertepuk tangan sendiri. Ternyata Tani hanya berhayal kalau Raj ada di layar itu. Tani pun malu dan dia langsung duduk kembali. Berpindah lagi di tempat dance. Tani menunggu Raj tiba, tapi Raj beneran tidak datang. Tani mencari alamat Raj dan lalu mendatangi bengkel Raju. Kebetulan Bobby berada di bengkel Raju. Dia terkejut ketika Tani datang mencari Raj. Raju bingung karena tidak ada Raj di sana. Bobby yang terkejut lalu menceritakan siapa Raj dan segera memanggil Suri datang. Lalu mereka membuat sandiwara. Raj datang menemui Tani. Tapi yang terkejut justru Raju. Raju malah dianggap karyawan Raj. Ia kesal dan meninggalkan mereka. Ternyata Tani ke sana adalah untuk merayu Raj agar tetap menjadi pasangan dance-nya. Dia akan melatih Raj sampai bisa dan menyuruh Raj berlatih keras. लगता है राज का जादू चल गया. Singkat cerita, Raj pun menyetujuinya. Raj bingung harus senang atau susah karena dia takut tentang siapa yang akhirnya dia pilih nanti, antara dirinya Raj atau Suri. Tapi apapun itu, asal Tani bahagia. Scene berganti di mana Raj dan Tani yang terus-terusan berlatih hingga akhirnya terpilih masuk 10 besar pasangan dance terbaik. Untuk merayakan kebahagiaan mereka memesan gol kupa dan membuat pertandingan memakan itu sebanyak-banyaknya. Dan yang menang mendapat satu hal permintaan yang harus dikabulkan yang kalah. Mereka pun mulai makan, tapi Raj memenangkannya. Scene berpindah di rumah, di mana Tani menyambut suaminya dengan raut wajah gembira atas kemenangannya. डांस कंपटीशन के टॉप 10 में मेरा सिलेक्शन हो गया है. Many congratulations. Dia menawarkan Suri nasi kari. Sebenarnya Suri sudah sangat kekenyangan. Tapi apa boleh buat, dia harus memakannya hingga perutnya sakit akibat kekenyangan.
Beralih di tempat dance, tidak sengaja Tani menendang betis temannya. Tani meminta maaf, tapi temannya yang bernama Dolly itu malah mengatai Tani dengan seenaknya. Ributan pun terjadi. Raj segera melerai mereka. Tani dibonceng Raj, dia sambil ngedumel. Dolly dan pasangannya lewat dan mengageti mereka. Dan adegan konyol pun terjadi. Tani segera mengambil setir dan menancap gas. Dia mengejar Dolly dan temannya itu hingga mereka terjatuh masuk ke dalam perendam kain merah. Benar-benar sangat konyol kan guys. Scene ini sangatlah tidak masuk akal. Kembali di scene tempat dance, Raj datang sekaligus terkejut melihat para wanita memakaikan raki ke tangan pasangannya. Di India, mengikat raki ke lawan jenis artinya menganggap mereka sebagai saudara. Sedangkan Suri ataupun Raj adalah suami Tani. Dan haram jika Tani mengikat raki di tangan suaminya itu. Raj kemudian bersembunyi di kamar mandi. Tapi Tani segera memanggil Raj keluar dan berkata kalau dirinya tidak akan mengikat raki di tangan Raj. Raj pun mengantar Tani pulang. Kemudian, Raj menagih satu hadiah yang harus dituruti Tani. Karena besok Raj ulang tahun, dia meminta Tani untuk menemaninya seharian. Tani pun menyetujuinya. Tibalah di keesokan hari di mana Raj dan Tani pergi bersenang-senang. Bukan film India kalau tidak berjoget dan bernyanyi. Dan lagu Tujh Mein Rab Dikhta Hai pun diputar. Di malam hari, Tani melihat pemandangan lampu kota yang indah. Tapi dia terkejut karena tiba-tiba saja lampu itu membuntuk tulisan I love you. Perasaan Tani campur aduk. Dia menanyakan maksud Raj. Tani menyukainya dan juga merasa sedih karena dirinya sudah terikat pernikahan. I'm a married girl, Raj. Raj menjelaskan kalau dia mengetahui semuanya. Raj hanya menyatakan cintanya dan semua tak akan ada yang berubah. Tani meminta Raj meninggalkannya di tempat itu. Scene pun berlanjut. Suri mengajak Tani melihat festival Jepang, tapi Tani tampak murung dan tidak bersemangat. Hingga Suri ingin menarik perhatian Tani. Dia lalu mengikuti pertandingan judo. Jika dilihat secara fisik, tentu saja Suri akan kalah. Tapi karena ini film India, dan dengan keajaiban Suri pun memenangkan pertandingan judo dan mendapatkan hadiah 2 tiket pulang pergi ke Jepang. Bukannya senang, Tani malah marah-marah ke Suri. Dia merasa akan berhutang budi kepada Suri tentang apa yang dilakukannya. Tani lalu berkata, untuk apa kau melakukan itu? Kau hanyalah seorang pekerja biasa yang duduk di depan komputer. Di pagi hari, Tani hendak menyiapkan bekal ke suaminya, tapi Suri sudah berangkat. Dan Suri meletakkan surat permohonan maafnya di piala judonya itu. Hingga Tani pun menyusul Suri di kantornya untuk membawakan bekal dan meminta maaf. Scene lalu menunjukkan Tani dan Suri menonton bioskop. Tapi Tani malah pergi meninggalkan Suri. Suri mencari-cari Tani dan ternyata Tani menemui Raj. Raj segera menyusul Tani. Tani heran dengan Raj yang tampak gembira dan tidak merasakan sakitnya cinta. Raj lalu berkata, cinta adalah anugerah Tuhan, maka tidak ada yang namanya sakit karena cinta. Cinta tak mesti dibalas, dan dia melakukan itu karena dia melihat Tuhan berada di dalam diri Tani. Tapi Tani tidak melihat Tuhan dalam diri siapapun. Tani telah menutup cintanya kepada siapapun. Tapi Raj berhasil membukanya, sehingga Tani meminta Raj membawanya pergi dari kehidupan rumitnya itu. Dia ingin tinggal bersama Raj. Raj berjanji akan membawa Tani pergi dari Suri dan pindah ke kota lain. Suri lantas berpamitan kepada Bobby. Dia berkata pada Bobby kalau dia sudah izin pindah kantor yang ada di Delhi. Bobby tidak menahannya, ia merasa sangat sedih. Berlanjut di pagi hari, Suri dan Tani pergi bersembahyang. Suri berkata kepada Tani, hari ini adalah hari penting bagimu, maka aku akan meminta agar Tuhan ada bersamamu. Suri berdoa dalam hatinya. Dia ingin Tari selalu bahagia dimanapun dan dengan siapapun. Sedangkan Tani berdoa agar Tuhan memperlihatkan kepadanya dalam diri seseorang. Dan saat membuka mata, dia malah melihat suaminya sendiri. Kejadian itu membuat Tani berpikir keras. Tani menemui Raj, dia mengatakan kalau dirinya tidak jadi pergi. Itu semua karena dia telah menemukan Tuhan dalam diri seseorang, dan orang itu adalah suaminya sendiri. Yang meskipun suaminya itu pendiam dan sedikit membosankan, tapi jika Tuhan berada di sana, kemanapun dia pergi, Tuhan selalu berada di sana. Scene lalu berlanjut, acara grand final akan segera dimulai. Tibalah peserta terakhir yang harus tampil. Itu tidak lain adalah pasangan Tani dan Raj. Saat Raj dipanggil hingga kedua kalinya, dia tetap tidak keluar. Sepertinya Raj memang
tidak akan hadir dalam grand final dance itu, Tani lalu memutuskan agar dirinya didiskualifikasi saja. Dan tapi tiba-tiba Suri datang sebagai pasangan Tani. Tani keheranan. Saat Suri mulai dance-nya, dia teringat sesuatu tentang kebersamaannya dengan Raj. Dia akhirnya sadar bahwa Raj dan Suri adalah orang yang sama. Tani berkata Suri telah membohonginya tentang perkataannya yang tidak mengenal cinta. Tani tidak pernah memberi setetes cinta, tapi Suri terus menyirami dengan cinta. Tani merasakan cinta Suri yang begitu besar. Suri menjawab dengan sederhana, yakni karena dia melihat Tuhan dalam diri Tani. Dan untuk pertama kalinya, suami istri itu pun saling berpelukan dengan penuh cinta. Ditambah lagi mereka berdua memenangkan grand final dance-nya dan film pun berakhir. Film ini nggak ada bosan-bosannya untuk ditonton dan masih saja tetap membuat kita baper kan guys? Ya seperti biasa, jika kalian berkenan, supportlah channel ini dengan meninggalkan tanggapan kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.